Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya senang sekali pagi ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Camat Percut Sungai Tuan. Beliau tahu kemarin malam saya di Langsa, tadi malam di Pagar Merbau, artinya beliau ada paket 4 giga. Kalau sudah Pak Camat kita, Pak dan Ramil kita, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek kita suka mengikuti pengajian, insya Allah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadir pula bersama kita Bapak Ketua DPP BKPRMI, Badan Kontak Koordinasi Pemuda Remaja Masjid. Pemimpinnya suka pengajian, anak mudanya pula suka pengajian. Alhamdulillah. Dulu yang mengaji pengajian itu, yang ikut-ikut tabligh akbar pengajian itu atu-atu sama nenek-nenek yang udah diintai malaikat maut. Sekarang alhamdulillah anak PP sudah ngaji Pancasila. Lain teriakan anak muda. Anak FPI datang pengajian takbir. Cobalah pergi kalian ke panti jompo, coba aja mereka takbir, takbir, takbir. Ini anak-anak muda luar biasa. Pemimpinnya hadir, anak mudanya hadir. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan guru alim ulama membelakangi, nampak tak beradat, tak bersopan santun, kualat, kata atuk-atuk kita dulu. Jangan membelakangi alim ulama, nanti punggung berbisul. Oleh sebab itu saya tadi sebelum ngaji mohon izin dulu. Dan yang di belakang ini kakak-kakak kelas saya waktu di Mesir Al-Azhar Kairo. Ada dari Aceh namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Tiga dulu Tengku, banyak juga ibu-ibunya mau nengok. Nah, ya lalu kemudian ada pula Al-Mukarram Ustadz Haji Iqbal Syauki LC. Nah, ini abang saya. Diri dulu Bang Iqbal. Banyak orang mau nengok. Ini dia. Lalu di samping beliau ada pula Al-Mukarram Ustadz Haji Suhaidi Arfan LCMA. Ini abang kelas saya. Nah, ini serumah sama saya, sekamar pula sama saya. Nah, ini dia. Tapi mereka ini tiga-tiganya sudah menikah. Saya yakin banyak di antara ibu-ibu yang kecewa. Tapi nikahnya baru sekali. Artinya masih ada 3 kursi masih kosong. Insya Allah semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa melainkan untuk beribadah. Ibadah itu ada 3. Yang pertama ibadah badan. Tadi waktu kita menggerakkan tangan Allahu Akbar, ibadah apa namanya? Ibadah badan. Allahu Akbar, ibadah badan. Habis itu berzikir subhanallah 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 subhanallah, ibadah badan. Tadi kata Pak Camat sudah datang ke Tanah Lapang Masjid Rumnas Mandala habis subuh. Hebat betul, habis subuh datang. Saya orang yang datang habis subuh 2 kemungkinan. Yang pertama memang semangat tabligh akbar, yang kedua salah jadwal. Yang datang habis subuh melangkahkan kaki, meninggalkan rumah, mengayunkan tangan, meneteskan keringat, itu semua amal badan. Amal badan. Ibu yang menengok ustaz ceramah, amal badan, karena mata di badan. Yang kedua namanya amal hati. Amal hati itu apa? Zikir. Kalau ada nampak ibu-ibu diam aja, aku sedang amal hati itu. Nampak dia diam, itu amal hati. Enggak, mengantuknya pun ibadah. Mengantuknya ibadah. Kalau ada nampak ada orang yang diam, tenang. Kenapa? Karena dia sabar. Sabar itu juga amal hati. Maka amal badan perlu, amal hati perlu. Makanya kita harus sabar. Anak kita dilarikan orang, sabar. Laki kita diambil pelakor, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar itu apa? Datang tsunami, datang gempa bumi, tidak mengamuk, tidak mencakar-cakar dinding, tidak memukul-mukul pipi, tidak menarik-narik rambut. Itulah yang disebut dengan alladzina idza asabatkum musibah, orang-orang yang ketika tertimpa musibah, apa kata mereka? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Amal badan sudah tegak, rukuk, sujud, tawaf, sa'i, pengajian, itu amal badan. Baca Yasin, amal badan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu amal badan. Diam, sabar, itu amal hati. Kalau kubah masjid kita rontoh jatuh, amal badan atau amal hati?
Oh, jadi sabar aja. Hilang kubah, sabar. Amal badan sudah, amal hati sudah. Yang ketiga, amal harta. Orang Mandala jangan ajari masalah amal harta. Acara belum dimulai sudah terkumpul duit 350 juta. Siapa bilang orang Perumnas Mandala tak punya duit? Belum dibuka acara sudah 350 juta. Itu baru DP nya. Tengok nanti habis acara berkumpul lebih daripada itu, betul? Nanti pas diumumkan habis acara terkumpul 352. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Bapak Ibu mengaji dari Sabang sampai Maroko, tidak keluar daripada 3: amal badan, amal hati, amal harta. Amal harta itu yang paling tinggi, namanya zakat, bukan zakat. Zakat. Siapa yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Bila uang Anda 100 juta, maka zakat Anda 2,5%. Berapakah zakat dari 100 juta? Memang kalau udah cerita duit ini banyak yang lupa. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan semua yang hadir ini punya duit 100 juta. Amin. Banyak pula yang tak yakin. Masalah duit ini kita tak bisa nengok orang. Ada hitam pesek pendek, duit banyak. Ada ganteng putih tinggi, tengok dompet 2.000 perak. Insya Allah masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Tapi jangan lupa kumpulkan zakatnya 2,5 juta. 2,5 juta, 2,5 juta. 100 orang saja menyerahkan duit 2,5 juta. 2,5 juta kali 100 berapa? 250 juta. Kalau 1.000 orang saja yang menyerahkan duit 2,5 juta berapa? 2,5 miliar. 2,5 miliar kalau kita belikan cendol, tumpahkan ke kolam renang, berenang kita malam. Berenang Bapak Ibu, begitulah banyaknya. Siapa yang tidak bayar zakat, ini saya bukan menakut-nakuti, tidak. Kebetulan kawan saya petugas amil zakat. Pergilah mereka ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Orang-orang kaya itu kan suaranya berwibawa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tengok rumah Bapak besar. Ya, saya kan kaya. Mobil Bapak pun besar. Ya, semua di sini besar. Rumah besar, mobil besar, bini besar. Gini Pak Haji, kami ini kan dari amil zakat. Jadi maksud kami mau mengutip zakat Pak Haji. Oh, jadi adik-adik dari amil zakat. Iya, gini adik-adik, mobil itu kredit 2 miliar, rumah itu kredit 5 miliar. Aku jantungku pun tak normal sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa ketawa nih karena hatinya jantungnya normal. Pegang dada sebelah kiri. Orang-orang yang kredit tuh bunyi jantungnya. Jadi Pak Haji tak bisa bayar zakat. Untuk sekarang, mohon maaf adik-adik ya, aku belum bayar zakat dulu karena aku pun susah sekarang. Iyalah Pak Haji kalau gitu, ya mereka pun pulang. Hari berganti musim, musim berganti bulan. Tak sampai setahun datang Pak Haji itu ke kantor amil zakat. Pak Haji yang kemarin ya, ini Pak Haji yang kemarin. Alhamdulillah sudah dibukakan Allah hatinya pintu hidayah mau bayar zakat. Jadi Pak Haji mau bayar zakat. Nah begini adik-adik, ada tak zakat untuk saya? Tak sampai setahun dibangkrutkan Allah. Makanya siapa yang belum bayar zakat, saya bukan nakut-nakuti, bayarlah. Bayar. Bolehkah zakat untuk pembangunan masjid? Boleh. Masuk ke 8 asnaf? Masuk. Asnaf yang mana? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Maka masjid masuk fi sabilillah. Siapa yang mau bayar zakat untuk kubah masjid, pembangunan masjid, untuk teras masjid, untuk dinding masjid? Cobalah tengoklah dinding masjid itu, menetes air mata kita nih. Betul Pak Ustaz, aku menetes air mataku menengok masjid. Kenapa? Belum sarapan. Ada orang punya duit, ini masalahnya kalau drone ini naik, semua mau melambaikan tangan. Daripada melambai satu-satu, bagus semuanya melambai. Naikkan tangan semua. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Dah turun, jangan lama-lama, ketiak keringat. Anak raja memakan rambai dimakan di tanah lapang. Ibu jangan lagi melambai, isi pengajian bisa hilang.
Apa maknanya? Orang yang tak berzakat duitnya akan hilang. Apa kata doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang paling tinggi zakat. Biwah zakat, sodako. Apa pula soman? Di bawah zakat itu sodako. Itulah dia yang masuk ke keranjang-keranjang, ke plastik-plastik itu. Di mana-mana biasanya kalau pengutipan sedekah pakai kotak. Di mana-mana pakai kardus. Rupanya sudah diambil KPU untuk kardus. Sekarang pengutipan di Perumnas Mandala pakai goni beras. Pakai goni beras. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak nakut-nakuti ibu, tidak. Ada ibu-ibu di dekat tempat kami. Asal dapat gaji duit simpan. Dapat gaji 13 simpan. Dapat SPPD keluar kota simpan. Dapat lagi uang tunjangan simpan. Uang tunjang, uang simpan, uang siput, uang sundul. Simpan, simpan, simpan. Beli cincin, beli rantai, beli gelang. Mati. Habis cincin itu diambil lagi untuk modal kawin lagi. Saya bukan nakut-nakuti enggak, tapi ibu-ibu yang banyak duit simpan lah, simpan. Simpan. Nah, masukkan Bu. Masukkan. Duit disimpan di dompet. Ada orang Mandala mati bawa dompet. Duit dimasukkan ke ATM. Ada orang Perumnas Mandala mati bawa kartu ATM. Dompet tinggal, ATM tinggal. Apa kata laki menengok? Baju banyak, 3 lemari. Beli baju, langsung dapat beli baju. Baju ibu tuh datang bini mudanya. Baju jadul. Campak kan? Ini baju baru yang tak pernah ibu pakai, dia pakai. Gelang yang tak pernah ibu pakai, dia pakai. Cincin 3 biji, pakainya pergi dia undangan. Cantik ya. Makanya cincin-cincin ibu yang ada 3 biji rantai masukkan ke goni plastik. Masukkan, buka, masukkan. Bang, daripada bini muda kau nanti bagus ke duduk nanti. Dari bini muda kau nanti bagus untuk masjid ini, ya Allah. Ustadz Somad ini ceramahnya tak enak. Giliran mati, pasti perempuan yang mati. Oke, kalau gitu sekarang kita balik. Bapak itu belum mati. Setuju? Banyak orang setuju, Pak. Bapak asal dapat duit beli rumah, dapat duit beli ruko, dapat duit beli mobil, dapat duit beli motor, dapat duit beli. Oh, tiba-tiba pas minum kopi pagi mati deh, Bu. Tengok, Pak, selama ini setiap bapak mau pergi, apa kata mereka? Bapak jangan lama-lama pergi ya, setengah nafasku pergi. Sekarang aku bilang bapak mati ketawa semua. Rumah yang besar akan mereka jual, ganti akte notaris. Mereka bagi-bagi. Mobil yang besar, mobil kalian yang besar dipakai suami barunya. Duit kalian yang banyak dibelikannya motor besar, JJS, jalan-jalan sore. Dipegangnya pinggang brownies, berondong manis. Ditanya sama laki barunya, Adinda, iya, mana makam lakimu yang lama? Menunjuk pun tak bisa lagi. Menunjuk makam kalian pun tak bisa. Pipi menempel di jaket kulit apa? Nasib. Jadi mana duit yang kalian bawa mati? Mana duit yang dibawa mati? Itu yang masuk dalam kresek, yang masuk dalam goni beras. Masuk. Aku tengok bulan ini tak lama lagi. Dimakan kepiting, dimakan durian, jantung koroner. Diminum teh manis, kopi, susu, diabetes meletus. Dimakan emping melinju, asam urat. Orang pakai cincin di tangan, apa tidak ada? Asal laju sikit di jalan tol, masuk mobil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sedekahkan, dibangunkan ke masjid. Apa nama masjid? Saya husnuzon, yang tidak memasukkan duit ke dalam goni beras. Kalian pun janganlah bertumpuk di situ aja. Udah tahu ibu-ibu ini udah megang duit dah. Serak lah. Aduh.
Itu tak, itu ikan-ikan trias itu. Ikan-ikan besar tuh di sini. Bawa goni itu mari. Jangan goni beras, goni yang besar. Sini nih ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Nah, ikan. Jangan goni berisi, goni kosong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh yang kita ke sana juga nanti nih. Kita jauh-jauh. Cuma ini perlu saya ingatkan kepada panitia, kalau memang goni yang disebar tadi 20, yang balik mesti 20 juga. Ini soalnya Medan ini. Medan ini tahu sendiri lah. Rencong di kiri, dompet hilang juga. Ustadz jangan lagi itu Pak Ustadz. Apa pula orang Medan marah sama saya? Saya kan orang Medan. Kecuali kita orang lain baru dia marah, betul? Itu caranya biar orang tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan, belikan makanan mewah, belikan makanan mahal. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Yang kau makan busuk. Makan pagi lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati. Makan siang asam pedas bawang, rendang, gulai. Makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 on. 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton 200 kilo. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 42 tahun. Walaupun kelihatannya macam 22. Umur 42 tahun sudah membusukkan 4 ton 200 kilo beras. Oh, kegiatan makan Tuhan ah. Habis semuanya dah. Biru, yang hijau, yang ungu, habis semuanya dah. Merah, habis semua. Untuk apa disimpankan dompet? Habis dah. Tinggal ke airport aja deh. Bawa tiket aja bro. Habis. Sampai hati Ustaz Iqbal tak dikasihnya tahu saya bahwa ada penggalangan dana. Tahu saya acara ini penggalangan dana, aku tinggalkan dompet di hotel. Pelajaran penting di 2019 akan datang kalau diundang orang, tanya dulu. Ada orang undang, ku tanya dulu acara ini apa. Penggalangan dana, tinggalkan semua. Pas ada orang nanya, Ustaz, tak ada dompet. Pelajaran penting di 2019. Dompet kau simpan, ATM kau simpan. Allah Maha tahu siapa dia. La ta'khudhuhu sinatun. Pas ditanya orang, kau tak sedekah? Aku susah. Tak sedekah kau? Aku cuma lelah. Diam-diam kau ambil duit di ATM, orang tak tahu, tapi Allah tak. Begitu keluar dari kotak box ATM, datang orang nepuk bahumu di belakang. Kata saya, hilang 100 juta. Ustaz, kemarin aku di ATM hilang duitku 100 juta, tiba-tiba datang hipnotis kata pada saya. Gimana Pak Ustaz? Mampus lo. Kemarin waktu minta baik-baik kau tak mau. Sekarang udah habis baru kau minta. Kasar sekali Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, disimpan duit di dalam dompet, dompetnya dikunci, dimasukkan ke dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kebakaran. Masuk. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Nanti di mana masih ada lagi grup nasib depan? Ada. Nanti kalau ada acara nanti nyanyikan itu. Bupati, gubernur datang, nyanyikan lagu. Pas datang lagi, bila Israel datang memanggil, insya Allah pejabat-pejabat tuh mati. Yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat namanya infak. Infak dulu. Tadi Ustaz bilang sedekah, terserah aku lakuin sama. Yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat namanya infak. Di bawah infak namanya sedekah. Apa beda infak sama sedekah? Kalau infak itu, kalau
Kalau sodakoh tidak duit, tak mesti duit. Contohnya apa? Senyum. Senyum itu sedekah. Makanya yang tadi masukkan duit, yang tak ada bawa duit, senyum aja lah. Asal nampak bawa duit. Makanya di kotak-kotak, di goni-goni itu tulis kotak infak. Jangan kalian tulis kotak. Dek, coba tengok apa tulisan situ. Kotak apa situ? Kotak panitia pelaksana. Oh, tak ada ditulisnya. Penggalangan dana. Dana ini pun ada lagunya, Bu. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Tak turun duit gara-gara bikin vokal salah. La 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 la. Disimpan duit 100 juta, bersedekah tak mau, berinfak tak mau, berwakaf tak mau. Ingat, Allah Maha Tahu. Tiba-tiba lutut sakit, minta ampun, dikusuk makin sakit, dicucuk pakai jarum ortopedi, akupunktur makin sakit, pakai paku payung tambah sakit. Dibawalah ke Singapura, datanglah dokter Cina membawa martil kecil dipukulnya. Ayah, lapu alam apa pakai? Ayah, ini lutut sudah lama. Jadi gimana? Kok gawat, jangan kalian foto ya. Jadi gimana ini? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Tertulis dari situ made in Cina. Dibelah, pasang, masuk. Dibelah, pasang, masuk. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah duit yang kau simpan. Duit hantu dimakan. Nah, gimana? Dari terus, terus. Ya agak nyeri kan? Aku tak takut-nakuti, cerita aja. Saya husnuzon. Yang tidak mengeluarkan duit tadi bukan dia pelit, tapi dia model transfer. Kami orang Medan, Pak Ustaz. Ustaz tahulah Medan ini kota metropolitan. Mana main lagi kami pakai duit cash. Kami bukan Ustaz Somad yang Ustaz kan orang kampung. Di Medan kami langsung aja transfer. Kemana kau transfer? Bank Mandiri Syariah 70.491.59891 atas nama Masjid Raya As-Syahadah. Hai jamaah seluruh, mana kamera? Kamera mana? Hai jamaah seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua, sampai Maroko, sampai Eropa, dimanapun kau berada, kirimkan dana Anda ke Bank Mandiri Syariah 70.491.59891 atas nama Masjid Raya As-Syahadah. Mari bangun istana di akhirat. Yang kita tangan dulu, kita tanya dulu, Bang, kamera itu hidup kan? Sampai bucak, selesai acara. Oh maaf Pak Ustaz, kabel tercabut tadi. Pandai-pandai pula panitia menulis di situ, mari bangun istana di akhirat. Siapa ngajar kalian bangun istana di akhirat? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Begitu masjid sudah siap selesai, WC tak ada. Pak, mana WC? Tak ada. Kenapa tak kalian bangun WC? Ustaz, kalau bangun masjid kan dapat istana di surga. Iya. Orang-orang kaya di Mandala ini tak mau bangun WC. Kenapa? Karena kata dia kalau dibangun WC nanti di sini, di akhirat dapat WC pula. Cara berpikirnya bukan begitu, saudaraku. Apapun yang kau berikan di sini akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi memasukkan duit 2000 perak, jangan bersedih hati. 2000 perak pun yang kalian masukkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 2000 jangan kecil hati. Cuman kalau di Medan 2000 itu kan kencing aja. Jadi siapa yang ngasih 2000 tadi masuk surga, cuman surganya dekat-dekat WC. Ustaz ini tak pernah enak. Tenang saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak yang masukkan duit 2000 jangan berkecil hati. Kalau ada kawan yang ngejek, 2000 kau masuk surga, apa kau masukkan 2000? Bacakan ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Begitu. Tenda warna hijau, tenda warna hijau, masjid warna hijau, kubah Masjid Nabawi warna hijau, karpet Masjid Nabawi, taman Raudhah hijau, pakaian orang penghuni surga warna hijau. Bersedekah pakai duit warna merah, hijau 20.000, merah lah 100, tunjukkan merah, itu artinya 100.000. Tawa, berapa kau masukkan tadi? Lama menengok dompet, mencari pati murah bawa parah. 1000 perak.
Yang paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah, di bawah sedekah wakaf. Ini tanahnya tanah wakaf kan? Itu tanah apa? Ini tanah apa nih? Siapa yang membelikan tanah sepak bola, lalu anak-anak muda memain bola, mati kalian, mengalir pahala bola itu ke makam. Mengalir. Kalian beli tanah ini, wakafkan untuk masjid. Takbir. Siapa bilang tak bisa? Wakafkan. Masjid An-Nur Pekanbaru Riau, di depannya ada kolam renang dan stadion. Stadion itu dirubah menjadi halaman masjid. Maka masjid besar, stadion besar. Tapi yang bisa melakukan ini siapa? Gubernur dan wali kota. Hai orang-orang yang punya kekuasaan, hai orang-orang yang tanda tangannya berlaku, kalian robah tanah lapang yang ada di depan masjid. Masjid apa namanya? Aku tak ingat. Masjid yang kubahnya contoh itu. Nanti robah menjadi, oh nanti kalau ini jadi punya masjid kami tak bisa main bola lah Pak Ustaz. Justru anak-anak muda tetap main bola di sini. Bedanya apa? Setelah ini menjadi milik masjid, maka ketika azan berkumandang mereka semuanya sholat anak-anak muda ke masjid. Main mereka. Nah, kalian asik main bola. Memangnya nanti di akhirat datang Messi ngasih syafaat, datang Ronaldinho ngasih syafaat. Tapi anak muda main bola bagus, di dalam tubuh yang sehat terdapat, tengok juga, banyak badannya sehat perampok, badannya sehat, otaknya kotor. Tapi kalau dia sudah dekat masjid, hayya 'alas shalah, apa kata wasit? Sholat. Bapak nggak sholat? Aku capek kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat saya bangga hari ini, kenapa? Karena yang datang ini ada pejabat-pejabat kita yang punya kekuasaan, yang hadir ini ada anak-anak muda, lengkap semuanya. Ini saya bisa megang mikrofon ini, kenapa? Karena ada kerjasama jari yang luar biasa. Jari yang terdiri dari 5. Yang pertama jari ini adalah ini yang main tunjuk. Pejabat-pejabat main tunjuk aja. Ini kubah masjid, bangun. Ini banyak lubang-lubang aspal. Dah. Lalu kemudian yang kedua adalah yang pertama, yang kedua. Ini anak muda nih. Ini simbol anak muda. Pemasangan cincin ke tangan mempelai. Pernah tak kalian tengok pemasangan cincin? Artinya apa? Anak muda harus dijaga. Anak muda kalau sudah main bola, remaja masjid hadir di sini. DPP, Dewan Pengurus, Badan Kontak Koordinasi Remaja Masjid. Kalau sudah remaja didekatkan ke masjid, selamatlah mereka dari narkoba. Selamatlah mereka dari bonceng. Buat besar-besar tulisan di belakang spakbor, say no to bonceng. Itu kau tengok tak pernah bonceng anak perempuan. Ya, memang tak ku bonceng perempuan haram Pak Ustaz. Terus aku bonceng laki-laki. Hah? Mau kau? Kita jaga anak-anak muda kita ini. Berita paling menjijikkan terakhir yang saya baca dari BNN, Badan Narkotika Nasional, ditangkap oleh BNN di Jakarta, anak-anak mabuk. Waktu ditangkap, apa yang mereka minum? Kalau kaput kamar tua masih keren lagi. Apa yang diminumnya? Pembalut direbus, airnya diminum. Itulah mabuk yang paling menjijikkan. Komputer. Saking tak adanya duit. Alhamdulillah di Medan tak ada bapak-bapak yang toko bangunan berani menjual lem kambing. Saya Pak Ustaz tak cari kaya, saya usaha nih Pak Ustaz. Kalau ada anak-anak SMP beli lem kambing tak saya kasih. Pak mau beli lem kambing? Mana surat pengantar di Kapolres? Tapi kalau ada nenek-nenek beli lem kambing kami kasih. Rupanya nenek itu ngelem juga. Parah benar. Kita bantu bapak-bapak kepolisian, kita bantu Badan Narkotika Nasional. Ibu mesti mulutnya tak pernah berhenti bertanya, duit yang kukasih kemarin kau kemana, kau jalan sama siapa, pulang jam berapa nih, apa kau. Kalau sampai ibu berhenti bercakap, dunia sudah kiamat. Betul? Bapaknya pergi pagi pulang petang, peras lihat banting tulang tukang langgang lintang buka. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari nafkah. Yang menjaga anak siapa? Inilah surga di bawah tapak kaki mereka. Walaupun kakinya berkudis. Al-jannatu surga tahta aqdamil ummahat, di bawah tapak kaki. Itu kok ada jam gambar saya.
Saya pagi ini di Perumnas Mandala tidak merasa ceramah di kampung orang, tapi sedang bersama dengan saudara-saudari, dengan mama, dengan tulang, dengan boru tulang, dengan saudari-saudariku, sedang kembali ke kampung halaman. Tujuan kita tak lain tak bukan adalah membangun masjid ini kembali, sehingga setiap orang sholat berjamaah ada anak-anak baca Quran, apalagi nanti di bulan Ramadan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna rabbul malaikati waruh. Maka semua yang sholat mengalir pahalanya ke makam orang yang membeli jam dinding tadi. Kalau sudah mati, kalau masih hidup, hidupnya dimudahkan Allah segala urusan dunia dan akhirat. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Kalau mau selamat dari su'ul khatimah, banyak-banyak bersedekah. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil. Tapi ada cara biar supaya mati selamat dari su'ul khatimah. Bagaimana caranya? Banyak-banyak bersedekah. Ibu bersedekah. Ustaz, saya tak kaya, tak ada duit 1,5 juta untuk beli jam. Bagaimana sedekah saya Pak Ustaz? Idza tabaqta fa aksir ma'aha. Kalau ibu masak, banyakkan kuahnya. Kalau ibu masak, banyakkan kuahnya. Nanti sore masak, banyakkan kuah, masukkan ke mangkok, kasih ke anak-anak, kasih. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah, ibu itu kasih kuah. Ceramah ini ada ayam, setelah Ustaz ceramah tak ada ayam, kuah saja sih. Bukan itu maksud ceramah ini. Walaupun kau susah, kau tetap berbagi makanan. Benar, jaga dirimu dari api neraka. Walau bisyikki tamrah, kau ada kurma sebiji, kau belah menjadi 2, sebelah untuk mulut kawanmu, sebelah untuk mulut engkau. Kurma itu akan menjadi dinding antara engkau dengan api neraka. Betul? Biasanya kertas kalau datang ke saya itu artinya saya sudah ceramah 1 jam. Tadi saya mulai ceramah jam 10:30, sekarang jam 10:30, pas 60 menit sesuai yang dengan tertulis di botol 600 ml. Sekarang saya Masya Allah, belilah Aini Kuah. Aini Kuah, sholatnya sama orang Islam, betul. Wirid Yasinnya sama orang Islam, tapi minumannya tidak Islam. Aini Kuah yang diproduksi oleh saudara perusahaan Muslim. Kalau dia berusaha bangkitkan ekonomi umat, belanja ke 212 Mat, belanja ke Kitamat, belanja ke Madani Mat. Kalau di Pekanbaru ada 3, 212 Mat, Kitamat, Madani Mat, satu lagi Somat. Udah tuh. Kalian kalau belanja, jangan ke orang yang cari kaya, jangan belanja ke orang cari kaya, tapi belanjalah ke saudara, kawan, sahabat, dekat, tetangga, warung-warung kecil untuk menghidupkan ekonomi umat. Kalau belanja nawarnya jangan membunuh. Ini adalah ibu-ibu menyisir ikan siang jam 12 siang. Ikannya berapa? Orang kaya itu kalau ikannya berapa? Sambil nunjukkan cincin mahal. Ikannya berapa ya? Ikannya 20.000 Bu. 5.000 aja ya. Kau mau menawar apa membunuh? Untung ibu itu tak penyampai hati. Kalau saya lagi itu ditawarnya, saya kasih pisau. Nah kau bunuh aja. Orang mau sekolah anaknya, dia mau belajar mengaji anaknya, dia mau anaknya selamat dari perbuatan dosa. Anak ini amanah, dimasukkannya ke sekolah mahal, kita membantu dia dengan niat membantu, jangan tawar-tawar. Nanti Allah juga menawar rezekimu. Kau lepaskan kerja rezeki ini, Allah akan melepaskan rezeki. Man yassara an musirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan melepaskannya dari segala kesulitan. Amin. Bagaimana caranya untuk membangkitkan gairah para pemuda Islam, berjuang agar Islam kembali berjaya? Nanti setelah masjid ini bangkit lagi, ada kubahnya, maka nanti akan ada kontak dengan pengurus BKBPRMI, Remaja Masjid Indonesia, buatkan pengajian remaja masjid. Setuju? Nanti kami di Pekanbaru Riau khusus anak-anak muda saja, anak-anak motor. Anak-anak muda ini tak bisa pengajian gini Bu, dia harus anak muda semua. Kami harus pakai motor semua Pak Ustadz. Anak-anak muda ngaji, nanti sebelum habis pengajian kita main futsal. Oh, di Marendal tak perlu, Mandala tak perlu pakai futsal. Kenapa? Tanah lapang lebar. Habis pengajian langsung bawa, langsung sarapan bersama. Duitnya dari mana? Di rumah masing-masing. Nah, oleh sebab itu maka nanti buat pengajian khusus anak muda, pengajian perdana anak muda bersama Ustadz Somad. Amin. Bisa Ustadz datang lagi? Enggak, streaming aja. Videonya kita kirim. Pengajian perdana anak muda remaja Masjid Syahadah, penyelenggaraan jenazah. Nanti galikan kuburnya sih. Minta izin sama Pak, minta izin kami gali kubur sini. Mandikan di dalam. Siapa yang dimandikan? Cari remaja masjid yang malas mandi. Gosok pakai rinso. Gosok, mandikan.
Bagaimana cara memasukkan kapas? Begini caranya. Tapi izin sama bapaknya. Kalau tidak nanti bapaknya tersinggung. Pak, izin Pak, ini kami mau remaja masjid Syahadah mau memandikan jenazah. Tapi untuk membeli boneka mahal sampai 500.000. Gimana kalau anak bapak aja yang mandikan? Itu mahal sekali itu mandi betul. Insya Allah direkam nanti, rekam pakai kamera. Jamaah sekalian, ini sedang penyelenggaraan jenazah di Masjid Syahadah. Masjid Syahadah yang itu, yang kemarin kubahnya pernah hilang itu. Tapi kemarin sejak pembelian jam-jam itu, alhamdulillah dengan kedatangan Al-Mukarram Haji Abdul Somad, sebutlah nama saya sedikit kan. Agaknya kritik kita sedikit kan. Hari ini disuting lah, ini memandikan jenazah. Ini jenazah, cara mandikannya airnya siram begini. Kemudian kapas kita masukkan hidung. Jenazah nggak boleh senyum. Apa jenazah senyum? Setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi gali balik. Takutnya kita bercanda malaikat serius. Banyak sudah yang nyoba. Anak saya itu dulu Pak Ustaz bandel tak mau sholat, tapi sejak dikuburkan itu rajin dia sholat. Cobalah kalau tak percaya. Kalau ibu ada suaminya, nanti suaminya kita sholat. Laki saya tak sembahyang Pak Ustaz. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nempah skripsi Pak Ustaz? Lah. Dulu setahu saya orang nempah baju, nempah celana, nempah skripsi. Di mana tempatnya? Kalau kasih tunjuk. Saya kasih alamatnya ke Pak Kapolsek biar ditangkap. Ini pembohongan, ini penipuan. Kalau ada orang nipu beras, yang rugi cuman makan nasi. Kalau ada orang nipu ikan, yang rugi tukang makan ikan. Tapi kalau nipu skripsi, inilah yang menyebabkan kerusakan anak-anak bangsa. Titel panjang sampai kartu nama sepanjang amplop, tapi rupanya skripsi nempah, tesis nempah, disertasi nempah, dibuatkan orang lain. Man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari Syahrul Mukti Tanjung doakan dapat keturunan. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan anak yang soleh-solehah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyika Muhammad. Kami bertawassul kepada Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad, antarzuqana waladan salihan. Berikanlah saudara-saudara kami yang belum punya anak supaya mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ustaz Somad, saya sudah umur 40 tahun belum punya anak. 40 tahun kau belum punya anak? Iya. Kenapa? Belum nikah. Nikahlah. Mana mau punya anak tak nikah? Kenapa kau tak nikah? Aku tak ada aja selera aku nengok perempuan ni Pak Ustaz. Asal lewat perempuan aku cuek aja. Tapi kalau lewat anak lajang menitir dulu. Nah, ini kok sakit ini. Nanti dibuatkan acaranya program, minta ke pengurus masjid buatkan satu program kerjasama dengan Pak Dandim, Pak Dan Ramil dengan Pak Kapolsek, Kapolres. Nama acaranya buat baliho besar-besar, Be a Man. Jadilah laki-laki yang perkasa. Itu. Ini banyak sekarang. Kok laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan. Cuma terjebak di tubuh laki-laki. Nanti buatkan acara Big Man. Nanti latihan baris berbaris oleh Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil. Siap gerak, siap gerak. Nanti panggil tempat suci, panggil silat, silat. Tapi insya Allah kalau dilatih sembuh, sehat. Ini mesti kita sehatkan. Ibu-ibu yang ketawa tahan sedikit. Karena beberapa jamaah rumah ketawa, rupanya terkencing dalam sana. Itulah senangnya kita di Marendal. Sudah habis. Saya mengingatkan aja, kira-kira jamaah ini masih fokus apa tidak? Orang kalau dia sudah tak fokus, kita bilang Marendal, terserahlah mengganggu. Penting aku depan sudah berubah. Tapi begitu dia komplain, Mandala, berarti masih sadar. Siap, itulah enaknya ceramah di Mandala ini. Kenapa? Sudah duit habis, orang masih ketawa. Di tempat lain, asal habis penggalangan dana, semuanya menangis. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Kau nangis kenapa? 2 juta bangsa. Tapi di Mandala ini memang betul-betul orang-orang ikhlas yang datang. Bapak yang ketawa, aku yang menangis. Untung balik ke Pekanbaru naik pesawat. Sempat naik sudah kokocan. Ustaz, ada yang terkumpul 400 juta. Jangan tepuk tangan dulu, harga kubah 1 miliar. Insya Allah dengan berjalannya masa, apa kata doa Nabi Muhammad SAW? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, berikan dia ganti ya Allah. Tak perlu Bapak Ibu aminkan doa
itu sudah kabul, karena yang berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atmim tumqan halafa. Hadis riwayat Sahih Muslim, hadisnya sahih. Ya Allah, yang bersedekah beri ganti ya Allah. Lalu yang tak bersedekah tadi Pak Ustaz, tenang, Anda juga doanya, dengar baik-baik ya. Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah binasakan.